Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky dari kelompok B dan teman-teman kelompok saya lalu Wireza Prazanegara dan juga Idewa Putu Angga Putra. Nah, kali ini saya akan membacakan hasil dari critical review kami tentang jurnal masalah transfer pricing dalam sistem perpajakan Indonesia. Untuk diketahui, jurnal ini adalah jurnal yang diterbitkan pada tahun 2017 serta memiliki 5 lembar halaman. Nah, untuk pengarang sendiri ada Muhammad Khairul Huda, yang kedua Nining Menghendraini, yang ketiga Kamarudin. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kita masuk ke pertanyaan critical review-nya. Untuk yang pertama ada what is the paper about? Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transaksi pricing yang ada serta sistem perpajakan di Indonesia, yang dimana transfer pricing memiliki peluang kecurangan dalam hal pembayaran pajak atau menghindari dari pajak. Transfer pricing secara umum merupakan wujud dari penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Penghindaran pajak mengacu pada skema transaksi yang bertujuan untuk meminimalisirkan biaya pajak dengan memanfaatkan celah-celah ketentuan perpajakan di suatu negara tanpa melanggar aturan perpajakan. Pertanyaan selanjutnya, what is the aim of the study? Nah, makalah ini bertujuan untuk menganalisis sistem perpajakan Indonesia dalam hal transaksi pricing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang bekerja sama dengan afiliasi di luar negeri sebagai konsekuensi dari transfer pricing. Pemerintahan memiliki potensi pendapatan dari pajak yang semakin menurun. Kenapa? Karena perusahaan multinasional tersebut lebih cenderung untuk mengalihkan pajaknya ke kewajiban negara lain dengan tarif pajak yang lebih rendah. Pertanyaan selanjutnya, what is import? Banyak hal penting yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu yang kami rangkum ada beberapa seperti bagaimana harga wajar dalam transfer pricing, yang kedua bagaimana hubungan istimewa antara pihak terkait, dan yang ketiga regulasi apa saja yang telah ditetapkan oleh pemerintahan untuk hal transfer pricing dan sebagainya. Selanjutnya, what is the approach method used to accrete the data? Nah, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dimana berbasis normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam anggaran dasar dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan suatu masalah. Langkah-langkah pengumpulan sumber hukum meliputi membaca, mempelajari, mengutip, membandingkan dan menghubungkan sumber hukum dan literatur sehingga menjadi satu kesatuan untuk memudahkan dalam pengolahannya. Selanjutnya, pertanyaan, what is the approach method used to analyze the data? Nah, metode apa yang digunakan untuk menganalisis data tersebut? Nah, pada penelitian ini metode penelitian digunakan meliputi pendekatan, penentuan sumber hukum dan analisis kritis terhadap sumber tersebut melalui eksplorasi, penyelidikan dan interpretasi. Sumber hukum yang dikelola utama adalah editing, yaitu memeriksa sumber hukum secara cermat untuk menghindari kesalahan sumber hukum. Dan yang kedua, mengklarifikasi sumber hukum yang dikumpulkan menurut subjek. Dan ketiga, mengorganisasikan sesuai dengan kelompok untuk menghindari kesalahan dan sebagaimana sistematis sumber. Selanjutnya adalah what are the key finding? Nah, ketentuan pajak di sini, kunci dari penelitian ini adalah ketentuan perpajakan telah mengatur secara komprehensif tentang praktik transfer pricing dan pelaksanaannya. Namun, nyatanya masih banyak praktik penyalahgunaan transfer pricing yang merugikan negara. Hal ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia, Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami transfer pricing, dan semakin banyaknya perusahaan multinasional setiap tahun sebagai program pemerintahan dalam menarik investor modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selanjutnya ada pertanyaan, is there any limitation? Nah, di sini kami tidak terdapat kesulitan dalam melakukan penelitian tersebut. Artinya segala sesuatu seperti datanya tersebut tidak ada halangan dalam penelitian tersebut. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, what are the main conclusion and implication in the wider context? Nah, kesimpulan dan hasil dari penelitian ini adalah pemerintah meminimalisir risiko kerugian pendapatan nasional dari sektor perpajakan dengan memberlakukan ketentuan peraturan pajak, yang dimana
Pajak-pajak tersebut termasuk peraturan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan barang mewah. Kesepakatan pajak berganda dan peraturan DJP nomor 32 tahun 2011 tentang penerapan prinsip arm's length antara wajib pajak dan pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus. Ketentuan tersebut terkait dengan transfer pricing afiliasi di luar negeri. Transfer pricing dilakukan dalam bentuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan pajak di suatu negara tersebut. Selanjutnya, untuk memberikan asumsi harga transfer sebagai konsekuensi dari transfer pricing, pemerintahan perlu melakukan beberapa langkah strategi dengan semisal menerapkan perjanjian penghindaran pajak, menyediakan APA, dan menyelenggarakan pengadilan pajak yang terutama menangani sengketa perpajakan nasional atau perpajakan internasional. Kebijakan tersebut harus didukung dengan pembentukan Single Document Windows atau SWD, yang dimana di antara negara-negara yang telah menerapkan tax treaty dan memperluas kriteria transfer pricing yang tidak hanya terkait dengan pihak, tetapi juga transaksi yang terindikasi lebih rendah dari harga wajar, termasuk perusahaan non-afiliasi. Nah, pertanyaan terakhir adalah any other comments dari kelompok kami. Kami tidak ada penambahan komentar terkait dengan penelitian tersebut. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf.